Dan Mas Bintang sendiri pernah mengalami enggak di makam sini atau saudara atau teman kejadian horor di daerah sini? Ini mau tak ceritakan loh, tapi kamu mesti antara percaya sama nggak percaya. Soal ini menyangkut pocong jadi-jadian ya lur ya. Ini waktu saya kecil sekitar tahun ini kejadian itu sekitar tahun 2000-an. Ini ada pocongan jadi-jadian. Jadi gini ceritanya lur. Dulu itu pertama itu kejadian itu plek di Sarian ini loh. Sarian ini kan lebar. Ini kan cuman sepetaknya. Sepetaknya. Lah dulu waktu almarhum Pak D saya yang masih jadi ketua RT, dia ini tengah malam itu lihat ada orang bawa koper, dia ini bingung mas, di pertigaan dia ini itu bingung mau lurus atau mau ambil ke kiri. Itu posisi di mana? Di pertigaan situ. Jadi dia ini mau ke kiri itu langsung Sarian sini. Cuman dia ini mau lurus itu jalan raya. Jalan itu. Lah dia ini itu Pak D saya itu lihat orang itu tuh bimbang mau belok mana, maksudnya mau belok ke kiri apa lurus kayak gitu. Tapi Pak D saya itu milih orang itu milih belok ke kiri. Lah setelah dia ini belok ke kiri mulailah lur kejadian di warga sini ada yang uangnya hilang, ada yang maksudnya harta bendanya sedikit-sedikit kayak gitu hilang kayak gitu. Dan itu hampir semua warga mengalami apa gimana? Maksudnya orang tertentu Pak? Enggak, yang kehilangan itu orang tertentu mas. Tapi ada banyak versi ya mas ya, saksi matane, ada banyak warga yang menyaksikan sendiri. Itu pocongnya itu amit-amit lur. Ini antara percaya sama nggak percaya ya. Pocongan jadi-jadian itu ya lur ya, itu bisa terbang. Nah jadi pas tetangga saya itu ya, saksi mata satu ya mas, tetangga saya itu pas baru ngemper di depan rumah, malam atau udah agak enggak, belum malam, kita jam 10-an. Dia ini lihat ke atas sih, dia ini lihat pocongan itu terbang lur. Dia ini terbang ya, terbang dari atas genteng kayak gitu. Jadi nggak lompat ya lur, terbang. Pocongnya itu terbang dari atas genteng ke atas genteng kayak gitu. Nah terus saksi mata yang kedua itu bule saya sendiri ya lur ya. Bule saya itu kalau tidur itu biasanya kalau ada suara sedikit kayak gitu dia ini bangun. Nah terdengar suara sedikit kayak gitu dia ini bangun. Nah dulu itu pas dia ini bule saya itu mau tidur dia ini dengar kok dari lemari itu kedengar suara lur. Jadi kayak orang buka buka lemari kayak gitu. Lah bule saya membuka matanya sedikit loh. Dia ini membuka matanya sedikit, terus tampak itu pocongan jadi-jadian ini loh. Jadi itu pocongan jadi-jadian itu kayak pakai jaket, tapi jaket itu modelnya kayak dari kain kafan loh. Jadi dari sini ke atas kayak gini bisa ditutup, bisa kayak ada kayak kancing lerekan itu loh secara Jawa nih. Kayak ada lerekannya gitu. Jadi pocongan itu begitu, pocongan jadi-jadian itu begitu dia ini tahu bule saya maksudnya belum tidur, dia ini langsung buru-buru nutup itu jaketnya jeda tak gitu. Setelah ditutup langsung hilang mas itu. Terus pocongannya itu hilang. Nah terus saksi mata yang ketiga datang dia ini lihat pocong itu lompat menuju ke Sarian sini kayak gitu loh. Lompat menuju ke Sarian sini, terus warga sekampung itu panik toh kan ada saksi mata satu toh. Nah itu pocongannya masuk ke Sarian kayak gitu. Masuk ke Sarian. Nah, terus warga itu banyak berbondong-bondong ngepung. Jadi Sarian ini dulu dikepung sama warga-warga. Nah, pikirannya warga-warga pocongan jadi-jadian itu masih di sini. Tapi itu udah dalam konteks ngepung langsung atau nunggu berapa menit dulu baru dikepung? Nah itu kurang tahu mas, tapi yang jelas dulu kayak cepet itu. Soalnya begitu dia nih
Diperbaiki sama itu. Saran ini di kepung warga dulu kan banyak semak-semak ya kayak sekarang kayak gini. Terus sama warga itu saran ini semak-semak itu dibakar mas. Semak-semak dari pinggir ke pinggir itu dibakar, ditungguin sampai pagi tapi tidak ada lur, pocongan tidak ketemu. Tapi pas saya kecil ya lur, kan saya sering main di sekitar saran sini ya, itu memang ada lubang bekas kayak kijing itu lur. Nah sini dulu itu ada kijingnya, tapi kijingnya terlepas toh. Nah, kijingnya terlepas, terus dia kui apa namanya di gundukan situ bisa ngumpet. Maaf pemirsa, tadi kita agak terpotong karena dari kameramen kita terkendala masalah baterai sama lighting, jadi kita langsung lanjut lagi ya. Tadi mas, cerita Mas Bintang tadi sudah sampai ke ada sebuah makam yang kijingnya itu terlepas dan ada sebuah lubang di situ. Kita lanjut ke potongan jadi versi antara jadi tidak tadi yang dilanjut aja mas. Gimana tadi? Itu buat apa itu? Jadi telur. Jadi pas saya kecil itu di situ menemukan ada koper, tapi kopernya udah usang. Yang menemukan sampai sendiri mas? Saya sama temen. Koper agak usang sama pakaian. Ya pemirsa, mana angker, maaf tadi ini agak terkendala di lighting sama baterai, tadi terputus. Kita akan lanjut lagi untuk versi cerita potongan jadian tadi ya, antara jadi-jadian siluman atau benar-benar nyata atau gimana. Dan tadi sudah sampai versi ceritanya sudah sampai di makamnya ya mas ya, makam sing ada kijingnya tapi kijingnya pun hilang, udah hilang tapi tinggal lubangnya ya mas, terlepas dari tanah itu ya. Terus gimana mas? Ada lubang. Pas jadi waktu kecil gimana itu? Lah kan waktu kecil saya sama teman-temanan main ke situ, maksudnya dulu kan sering main ke sini waktu kecil. Lah dulu saya ini menemukan sama teman di lubang itu ya loh, yang kijing terlepas itu toh, itu ada koper udah tua kayak gitu sama pakaiannya. Nah, tapi entah ini pakaiannya pocongan jadi-jadian itu apa enggak, maksudnya saya sendiri enggak bisa memasuki. Tapi nek perihal pocong jadi-jadian itu seperti nyata lho. Soalnya dulu itu banyak warga sini yang tahu, banyak warga sini juga yang menyaksikan kayak gitu lho. Gini mas, jenengan dari versi pas dibakar memergoki potongan itu diperbuatkan setelah sekian lama atau gimana jenengan menemukan kopernya? Setelah sekian lama atau beberapa hari kemudian, minggu kemudian? Ya kurang lebih setelah 2-3 bulan kayaknya mas. Perhitungan bulan ya, itu perhitungan bulan setelah dibakar itu ya. Jenengan pas waktu sama teman main di daerah sini, bukan ya, di belakang rumah ya itu mas. Terus lihat itu. Dan saya mau tanya lagi mas, itu mas lebih saya menambah kepenasaran lagi. Maaf ya lur, saya lebih ke nyaman banget di cerita ini. Waktu itu koper yang jenengan temukan jenengan ambil enggak? Enggak ambil mas, enggak berani. Dan itu posisinya gimana? Tertutup tanah atau masih enggak, kebuka mas. Dia kan ini misal ada kijing jatuh ya kan. Nah, terus ini kan lubangnya yang sebenarnya lubangnya kijing tadi. Lah di sini kan kayak tanah itu kayak ngelegok itu loh di barat Jawa nih. Kayak agak turun tanah kayak gitu. Lah ibaratnya berlubang lah kayak gitu. Lah koper itu di dalamnya mas. Koper itu di dalamnya posisinya udah terbuka. Pakaiannya itu ya semrawut di sekitar situ pakaiannya. Pakaian baju orang baju biasa, pakaian baju biasa. Terus soalnya itu dulu mas, saya tanya teman sendiri, ternyata itu pocongan itu sebelumnya itu sempat kalau tidak salah di Mutian, sebelum apa sesudah ya saya lupa. Di kampung sebelah. Pocongan jadi-jadian itu sebelumnya itu pernah ada di itu di kampung Mutian loh, kalau saya tidak salah ya. Itu kan cuma ceritane temen katanya ya, kejadian kayak gitu ya hampir kurang lebih sama persis di kampung Mutian. Berarti ceritanya hampir sama. Berarti secara logis kita berpikir bahwa itu bukan makhluk kasat mata.
bukan loh. Dari Itu secara ya, pikiran logis ya, dari sumber-sumber yang didapat ya. Itu memang itu apa namanya, kayak pocong tapi pocongan jadi-jadian. Tapi gini Kalau Mas, rame ini kan biasanya kan babi ngepet kayak gitu Mas, kayak babi Oh. ngepet, tuyul kayak gitu toh. Tapi ini pocong jadi-jadian. Saya soalnya dulu pernah denger ya, entah ini fakta apa enggak ya lur ya. Jadi Diane itu cari kesaktiannya mungkin pakai namanya kain kafani orang mati ya gitu loh. Jadi Diane ngambil kain kafani mungkin loh ya Mas ya, ngambil kain kafani orang mati atau bisa jadi tali pocong itu. Nah, itu diambil dicuri buat nambah kesaktian orangnya. Nah, jadi Diane bisa ngilang bisa terbang Mas. berarti bisa diambil kesimpulan bahwa yang terjadi pas waktu itu di daerah Sondakan ini itu kesimpulannya bisa jadi itu orang lagi mencari ilmu atau mencari kekayaan secara instan Ya. lewat melakukan hal seperti itu. Begitu ya, sebenarnya tidak boleh di dalam hal agama, tapi sudah hal yang tidak tabu lagi untuk cerita-cerita itu ya Mas. Kalau kebanyakan versinya kan babi ngepet, tuyul dan sebagainya, tapi ini versinya lebih ke yang kayak gitu. Dan saya sendiri juga baru tahu Mas tentang bahwa ternyata ada yang versi pakai custom atau kostum orang meninggal ya, bekas orang meninggal yang baru paling ya Mas. Bisa jadi ya Mas, apa gimana gitu. Apa dia melalui lelaku lakon-laku dulu untuk bisa dia bagaimana dia untuk mencari kesukaan atau perjanjian dengan orang yang gimana dengan medis itu atau gimana Mas? Jelasnya itu kurang tahu ya Mas. Tapi yang jelas kan dulu yaitu masih pocongan jadi-jadian itu memang benar ada. Di daerah sini. Cuman kainnya, baju yang dipakai orang yang nyolong yang pocong jadi-jadian itu dari orang mati beneran atau kain kafani atau tali pocong itu dari orang mati beneran, saya sendirian kurang tahu. Soalnya kan pocong jadi-jadian itu tidak ketangkep soalnya waktu digerebek di makam Sondakan ini pocongnya tidak ketangkep. Ya paling menurut saya pribadi Mas, itu paling orang yang mempunyai keilmuan atau gimana itu Mas. Itu kayak siluman bisa mimbo-mimbo gitu loh. Nah gitu bisa mimbo menurut saya pribadi. Tapi untuk para pemirsa, kalau dari versi kita cerita-cerita ini, kalau mau menyimpulkan sendiri atau mempunyai pendapat sendiri, bisa komen aja di bawah itu gitu ya Mas ya. Apa yang kita ceritakan tadi itu fakta dari sumber yang valid, dan kita tidak mengada-ngada, tidak ada settingan, tidak mengada-ngada. Dan tempat ini ya masih tempat ini, dan kita untuk program kita ini di makam Sondakan, dan tempatnya di Pamijen orang ini, Pamijen orang ini di belas selatannya makam. Ya udah ya Lur ya, ini ceritanya saya tutup sampai di sini dulu. Lain kali kita cerita hal-hal lain lagi yang lebih serem ya Lur ya. Dan kita nggak tahu nanti tepatnya di mana, kita akan random. Yang penting kalian tetap ada di channel Mana Angker, dan jangan lupa subscribe juga di situ, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa komennya dan share ke grup-grup sama ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Lur.